Shalom, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-16 hingga yang ke-24. Namun penekanan yang akan saya berikan di sini yaitu Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23. Sebelum firman Tuhan bersama kita renungkan pada hari ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti, memahami maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pimpinan-Mu. Amin. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa sedih, takut, khawatir, cemas, putus asa, bahkan juga bingung, hal itu akan menjadi satu hal yang sulit bagi kita untuk dapat memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Meskipun dalam firman-Nya Tuhan sudah menjelaskan sedemikian rupa bagi kita, tetapi hal itu hanya bisa kita pahami di saat kita merasa diberkati dan bersyukur saja. Seperti saat wabah penyakit coronavirus melanda kehidupan kita, bagi kita yang tidak mengalami, bisa saja kita mengerti bahwa Tuhan punya maksud yang baik dari musibah seperti ini. Tapi bila kita berada di pihak orang yang sakit, bisakah kita mengerti kebaikan Tuhan buat hidup kita? Kita hanya berada dalam kebingungan dan tidak mengerti akan maksud baik itu. Bahkan kita mungkin berpikir bahwa ini hanya adalah hukuman karena dosa kita, atau karena Tuhan sudah tidak sayang lagi pada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti itulah kebingungan dan ketidakmengertian yang dialami oleh murid-murid Yesus. Ketika Yesus berkata, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula kamu akan melihat aku." Namun Tuhan Yesus tahu apa yang mereka pikirkan, sehingga Ia memberikan penjelasan yang bisa dimengerti oleh murid-murid saat itu, yaitu duka cita yang akan berganti dengan sukacita, di mana murid-murid akan berduka ketika kematian Yesus Kristus, namun akan bersukacita saat kebangkitan itu terjadi. Tuhan Yesus kembali bersama-sama dengan mereka di dalam kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, musibah akibat sakit penyakit yang kita alami mungkin membuat kita sedih dan berduka, serta tidak mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan buat hidup kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan selalu punya maksud yang baik buat hidup kita, supaya kita tetap dekat kepadanya dalam setiap perkara, dan juga percaya bahwa akan ada saat di mana Tuhan akan menjawab semua pertanyaan dan ketidakmengertian kita. Oleh karena itu, bawalah senantiasa di dalam doa kita kepada Bapa di dalam Yesus Kristus segala perkara yang terjadi dalam hidup kita, yang kita alami. Maka Tuhan akan memberi jawabnya. Tuhan memberkati kita. Amin.
Kita akan bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menguatkan kami, menghiburkan kami, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik, untuk kepujian, hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Kami dapat melakukan yang terbaik juga bagi sesama kami yang mengalami musibah saat ini. Tuhan, mampukan kami dan pimpinlah kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.